Hikayat si miskin. Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batra Indra. Terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Lalu, si istri hamil dengan umur kandungannya 3 bulan. Lalu si istri mengidam buah mempelam dari taman raja. Meminta suaminya untuk mengambil buah tersebut di taman raja. Namun suaminya berkata, Ayo, hai Adinda, Tuhan hendak membunuh Kakandala rupanya ini. Tiadakah Tuhan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh. Biarlah aku mati sekali. istri beliau menangis. Dengan hati yang berat, si miskin pun pergi untuk membawakan buah mempelam itu. Alih-alih pergi ke taman raja untuk mengambil buah tersebut, si miskin malah pergi ke pasar untuk mencari buah. Setelah itu, si miskin meminta buah mempelam yang busuk ke salah satu pedagang yang ada di sana. Jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuhan akan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuhan yang sudah busuk itu barang sebiji saja Tuhan. Karena kasihan, pedagang itu pun memberikan si miskin beberapa pakaian dan buah-buahan, termasuk buah mempelam yang dia cari. Kemudian si miskin pun pulang ke hutan untuk memberikan buah mempelam itu ke istrinya. Awalnya istrinya senang melihat suaminya membawa banyak buah-buahan dan pakaian. Sang suami pun menceritakan kejadian yang baru saja terjadi di pasar. Setelah mengetahui bahwa buah mempelam yang dia bawa bukan berasal dari taman raja, istrinya marah dan menginjak-injakan bawaan suaminya sambil menangis kembali. Melihat kelakuan istrinya itu, suaminya tidak berdaya lagi dan memutuskan untuk pergi ke hadapan raja. Saat menemui raja, si miskin pun menjelaskan maksud dan tujuan dia datang ke hadapan raja. Hai miskin, apa kehendakmu? Ada juga Tuanku. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Jikalau ada karenanya Syah Alam akan patuhlah hamba orang yang hina ini. Hendaklah memohonkan buah mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali Tuanku. Hendak engkau buatkan apa buah mempelam itu? Hendak dimakan Tuanku. Ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini. Setelah itu, si miskin kembali ke hutan dan memberikan buah mempelam kepada istrinya. Istrinya menyambut si miskin dengan wajah yang berseri-seri, dan dirinya langsung memakan buah mempelam itu. 3 bulan kemudian, istrinya menginginkan buah yang lain, yaitu buah nangka dari taman raja. Mendengar itu, si miskin langsung pergi ke hadapan raja untuk meminta buah nangka tersebut. Si miskin pun memberikan buah nangka yang didapatnya kepada istrinya. Pada saat istrinya hamil, banyak yang memberikan mereka makanan, pakaian, dan segala perkakas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada malam 14 hari bulan, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang elok mukanya, bernama Marakarma yang artinya anak di dalam kesungkaran. Saat si miskin menggali tanah untuk membangun tempat tinggal untuk keluarganya, tanpa sengaja si miskin menemukan emas yang sangat banyak. Istrinya si miskin datang menghampiri suaminya seraya berkata, Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tiada habis dibuat belanja. Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istananya serta dengan menteri, hulu balang, rakyat sekalian dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar. Ucapan itu pun menjadi kenyataan. Sekarang si miskin menjadi raja yang bernama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama menjadi Ratna Dewi dan negeri itu pun dinamakan Puspasari.